saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, dengarkan dulu ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, baik. Perwakilan, silakan mengambil modul yang saya bagikan ini. Satu modul itu untuk 2 orang. Baik, sudah ya. Ibu mengabsen dulu ya. Siapa saja yang hadir. Untuk dulu, sebentar. Lalu Siti, hadir Bu. Inani Faturi, hadir Bu. Komaria, hadir Bu. Panji, Hadir Bu. Satikul, Hadir. Huda, Utara, Hadir Bu. Cahaya, Sally, hadir. Oke, hadir semua ya. Ya, Bu. Ibu pengen tahu nih, kalian udah semangat belum untuk melakukan pembelajaran hari ini? Belum. Tuh, kenapa? Kok ngantuk, Bu? Jadi kalian tuh harus semangat ya. Coba dengerin dulu. Kalian harus semangat ya. Kalau kalian itu malas atau malas-malesan, kalian nggak tahu tuh orang-orang di luar sana atau teman kalian sendiri mungkin mereka tuh udah berusaha sekuat mungkin untuk mencapai impian mereka. Kalian pasti punya impian kan? Punya. Nah, makanya itu kalian jangan malas-malesan. Oke? Ya Bu. Jadi udah semangat nih. Sudah. Gak ada penyemangat itu. Cari ya. Kalau sudah semangat, di sini Ibu akan membahas tentang materi pengertian dan ruang lingkup sejarah. Sebelum Ibu membahasnya atau menjelaskannya, Ibu pengen tahu tuh, menurut kalian sejarah itu apa sih? Ada yang tahu? Aku Bu. Oke, baiklah dulu. Sejarah itu menurut saya adalah segala sesuatu yang terjadi di masa lampau. Wah, siapa dulu sih? Tadi yang bersejarah tunjuk tangan Mbak Seri. Di situ tuh nggak jadi. Oke, jadi menurut istilah secara umum itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu atau yang sudah berlalu. Jadi menurut etimologi sejarah itu berasal dari bahasa Arab. Ada yang tahu? Ya. Aku ada Bu. Aku Bu. Ya, Bapak. Sejarah pun Bu. Sejarah. Iya. Artinya adalah pohon. Nah, kenapa sih kok sejarah dengan pohon itu apa kaitannya? Jadi sejarah itu bisa diartikan sebagai silsilah. Jadi kalau sejarah itu dibikin skema, itu akan membentuk ada akar, ada batang, serta dahan ranting-rantingnya. Seperti itu. Lalu pohon itu sendiri itu juga bisa diartikan sebagai kehidupan, dan sejarah itu memiliki makna tentang kehidupan. Dan dalam pohon itu juga digambarkan dimensi waktu dalam sejarah. Ada yang tahu 3 dimensi waktu dalam sejarah itu apa saja? Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Nah, benar sekali. Jadi penggambarannya, tolong dengarkan dulu. Jadi penggambarannya di akarnya ini, saya sudah membawa pohon. Jadi
akar ini itu digambarkan sebagai masa lalu. Kenapa masa lalu? Karena jika pohon tidak ada akarnya itu tidak akan bisa hidup. Sama halnya seperti manusia. Manusia itu tidak akan bisa seperti sekarang ini kalau kita itu tidak mempunyai masa lalu. Kemudian batangnya itu digambarkan seperti masa kini. Karena apa? Karena batangnya ini nantinya akan memunculkan dahan-dahan. Nah, dan dahan-dahannya ini digambarkan masa depan, masa yang akan datang. Sampai sini paham? Paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Lalu kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ruang lingkup sejarah. Apa sih sebenarnya ruang lingkup sejarah? Ada yang tahu? Belum, Bu. Oke, kalau belum ada yang tahu, jadi ruang lingkup sejarah itu adalah pandangan kita terhadap peristiwa pada masa lalu dengan menggunakan 4 aspek. Ada yang tahu aspek ruang lingkup sejarah itu apa? Ya, Mbak Lulu. Jadi ada 4 aspek ruang lingkup sejarah. Yang pertama itu sejarah sebagai peristiwa, yang kedua sejarah sebagai kisah, yang ketiga sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Ya, benar sekali. Ruang lingkup sejarah itu memiliki 4 aspek: peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Loh, kenapa dikatakan seperti itu? Yang pertama, sejarah dikatakan sebagai peristiwa itu karena sejarah itu sendiri itu adalah hasil atau asal muasalnya itu dari peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Nah, itu makanya disimpulkan menjadi peristiwa. Lalu apa aja sih aspek di dalam sejarah sebagai peristiwa itu? Jadi yang pertama, sejarah itu memiliki objektivitas. Kenapa? Karena sejarah itu harus benar-benar real, tidak boleh ditambah-tambahkan ataupun dikurang-kurangi. Aspek yang kedua, itu sejarah adalah unik. Kenapa dikatakan unik? Karena sejarah itu tidak bisa diulangi, ya kan? Nah, sejarah tidak bisa diulangi, makanya itu dikatakan unik. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu sejarah adalah penting. Kenapa penting? Karena peristiwa pada masa lalu ini akan mengubah atau berdampak besar bagi manusia di masa yang akan datang. Contohnya seperti peristiwa kemerdekaan Indonesia. Kalau dulu negara Indonesia ini tidak merdeka, mungkin kita sampai sekarang masih dijajah. Makanya dari itu adanya peristiwa kemerdekaan Indonesia ini adalah keinginan dari masyarakat Indonesia yang mereka itu tidak ingin, atau kita sendiri, kita tidak ingin dijajah kembali atau dijajah oleh bangsa asing. Kemudian kita lanjut ke aspek berikutnya, yaitu adalah aspek sejarah sebagai kisah. Di sini ada yang tahu kenapa sejarah itu dikatakan sebagai kisah? Coba dengerin dulu. Ada yang tahu sejarah sebagai kisah? Kenapa? Karena cerita. Ya, benar sekali Mbak Sari. Ya, jadi peristiwa pada masa lalu itu direkonstruksi kembali dan diceritakan pada masyarakat. Nah, itu yang disebut sebagai kisah. Kemudian sejarah sebagai kisah ini memiliki sifat, yaitu sifatnya subjektif. Jadi subjektif maksudnya ini sejarah itu diceritakan tergantung pada siapa yang memandangnya. Maksudnya gini, tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut sejarawan dari Jepang, peristiwa itu adalah titik di mana Indonesia itu maksudnya Jepang itu tidak memerintah lagi di Indonesia. Beda lagi dalam pandangan dari sejarawan Indonesia. Kalau dari pandangan sejarah Indonesia itu sejarah adalah titik di mana negara kita itu
bangkit dan merdeka. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek sejarah sebagai ilmu. Kenapa sejarah itu dikatakan sebagai ilmu? Karena sejarah itu nantinya akan menjadi sumber pembelajaran kita di masa-masa yang akan datang. Dan sejarah itu memiliki beberapa sifat di dalam ilmu. Yang pertama itu empiris. Yang kedua ada objek. Lalu yang ketiga itu ada teori, dan yang terakhir ada metode. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena untuk menyusun atau membuat atau menulis suatu peristiwa pada masa lalu itu harus diperlukan seperti itu. Lalu kita lanjut ke aspek yang terakhir, yaitu aspek sejarah sebagai seni. Kenapa sejarah itu dikatakan sebagai seni? Ada yang tahu? Ya, benar Mbak. Ya, jadi sejarah itu bisa ditulis atau diceritakan kembali dengan memasukkan unsur-unsur khayalan manusia. Contohnya seperti film. Yang kedua, komik, lalu musik dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang Ibu sampaikan. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Oke, di sini Ibu memiliki 2 pohon isai. Jadi gini, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di dalam pohon ini ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan kepada kelompok kalian. Dan nantinya dipresentasikan, tidak usah maju, kalian cukup berdiri di tempat duduk saja. Lalu dipresentasikan. Perwakilan kelompok silakan. Oh ya, Ibu lupa. Waktu diskusinya Ibu berikan waktu 2 menit ya. Oke, Bu. Kalian kelompok 1, kayaknya kelompok 2. Udah, Bu. Kelompok 2, kali ini kelompoknya 2. Kelompok 1, udah nggak selesai Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, silakan dipresentasikan. Perwakilan saja ya. Iya, Bu. Aku kelompok 1 Bu. Ya, silakan. Saya nomor 1, Bu. Ayo Mbak Sari. Yang pertama itu mengapa sejarah dikaitkan sebagai pohon? Karena pohon menunjukkan adanya suatu pertumbuhan di dalam kata sejarah tersimpan makna pertumbuhan atau silsilah. Lalu yang kedua, mengapa sejarah dapat juga dikatakan sebagai seni? Sejarah dikatakan sebagai seni karena dalam penulisan sejarah juga memasukkan unsur-unsur estetika dan daya khayalan atau imajinasi. Dan yang terakhir itu mengapa sejarah dikatakan sebagai kisah? Karena sejarah adalah kejadian-kejadian masa lalu yang dibangun kembali atau disusun secara ilmiah berdasarkan fakta pada masa tersebut. Dari hasil itu sejarah dikatakan sebagai kisah. Ya Bu, Kasih aplaus dulu dong. Coba Ibu pengen dengar hasil diskusi dari kelompok 2. Jelaskan sejarah sebagai kisah memiliki sifat subjektif. Itu karena suatu peristiwa sejarah yang diceritakan oleh seseorang dapat memiliki sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang cerita peristiwa sejarah orang lain. Terus yang kedua, mengapa sejarah dikatakan
karena sejarah menjadi sumber-sumber pengetahuan tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Terus yang ketiga, jelaskan ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Ada 3, yang pertama unik, yang kedua penting, yang ketiga baik. Ya, kasih aku dulu untuk coba belajar. Ya, jadi seperti itu ya. Inti dari pembelajaran hari ini, yang pertama, sejarah itu adalah peristiwa yang sudah berlalu, ya kan? Nah, yang kedua itu ada ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah apa saja tadi? Yang pertama, Sebagai peristiwa, ilmu ilmu, kisah kisah,